Satu, pesan yang ingin disampaikan. Saya ingin mengajak pendidik untuk mengetahui dan memaknai pendidikan yang memerdekakan bagi siswa. Kedua, sasaran yang ingin dituju. Seluruh Dewan Guru SD Negeri 01 Tebatkarai. Tiga, media. Media yang saya gunakan adalah video presentasi. Selamat menyaksikan. Pendidikan yang memerdekakan. Satu, pendidik itu menuntun secara lahir dan batin. Di sini sebagai pendidik, hendaknya kita dapat memberikan pendidikan, pengajaran, tuntunan, dan bisa menciptakan tempat bagi murid kita untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang secara utuh, supaya mereka bisa menghargai dirinya, menghargai orang lain, kemudian menjadi pribadi yang mandiri. Semua ini upaya untuk mencapai agar mereka dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain, serta tidak mengganggu orang lain. Kedua, pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Di sini hakikat anak itu adalah bermain. Pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam ini bergantung dengan karakteristik dan lingkungan peserta didik kita. Kalau kodrat zaman itu lebih pada bagaimana mereka berkarya sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga, memerdekakan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sini hendaknya sebagai pendidik kita dapat memberikan kebebasan kepada anak didik kita untuk mengembangkan bagaimana minat dan bakatnya, membebaskan anak kita untuk mengembangkan ide mereka sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang berpikir kreatif. Nah, di sini tentunya kebebasan yang kita berikan ini tidak mutlak, tetap harus kita sebagai pendidik memberikan arahan, memberikan tuntunan agar anak didik kita tidak kehilangan arahnya. Keempat, menebalkan garis yang positif dan menyamarkan garis yang negatif. Di sini kita tahu bahwa anak itu sudah memiliki kodrat mereka masing-masing. Mereka sudah memiliki karakteristik mereka masing-masing. Nah, di sini kita sebagai guru hanya bisa menebalkan garis kebaikan di dalam diri mereka, dan hendaknya garis yang negatif itu kita biarkan supaya bagaimana caranya garis tersebut menjadi tidak terlihat. Keempat, menebalkan garis yang positif dan menyamarkan garis yang negatif. Di sini kita tahu bahwa anak itu sudah memiliki kodrat mereka masing-masing. Mereka sudah memiliki karakteristik mereka masing-masing. Nah, di sini kita sebagai guru hanya bisa menebalkan garis kebaikan di dalam diri mereka, dan hendaknya garis yang 5, berhamba pada murid. Di sini tentunya sebagai guru kita hendaknya memberikan pendidikan yang berhamba pada murid. Kita dapat memberikan pendidikan yang berupaya untuk memenuhi kodrat kebutuhan anak kita. Nah, sini hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang tua bagi mereka. Jadi kita secara ikhlas mengajarkan atau menuntun mereka. Nah, di sini menghambakan pada murid ini kita dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya pembelajaran ini nantinya dapat menjadikan murid kita menjadi anak yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai manusia. Ayo kita jadi pendidik yang memberikan pengajaran, tuntunan, dan pendidikan yang memerdekakan siswa, bukan menuntut siswa. Semangat belajar, merdeka mengajar.